akhartani ila ajalin qarib. Kita ngomong sama Allah ketika azal menjemput ya Pak. Rabbi wahai Tuhanku, laula akhartani, sekiranya engkau tunda kematianku sebentar waktu saja, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, maka pasti aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan pasti aku akan menjadi hamba Allah yang saleh. Tapi di saat itu penyesalannya tidak ada artinya. Udah telat. Mungkin kalau candaannya kata malaikat, dulu lu kemana baik. Lanjutan ayat tersebut, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang idza jaa ajaluha, apabila telah datang azal. Maka yang punya harta yuk berinfak, yang nggak punya usaha juga untuk berinfak, bahkan bahasanya sedekah. Nah begini Pak, jangan nunggu kaya lalu kita sedekah, tapi sedekahlah supaya kita menjadi kaya. Kalau nunggu kaya lah kagak kaya kita. RBA nunggu gua kaya. Coba ya, sampai tua kagak kaya. Punya kagak kira-kira amal kayak begitu? Kagak punya. Tapi kalau kita punya prinsip, beramallah sampai kita menjadi kaya, insya Allah kita akan menjadi orang kaya. Dari 2.000, dari 1.000, dari 10.000, kan lama-lama banyak di akhirat kaya. Subhanallah, qabla fakarika, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang miskin. Kemudian yang keempat, faraghaka qabla sakhalika, pergunakanlah masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Akan kata Nabi ada dua sesuatu yang sering manusia lupakan. Apa itu? Yang pertama adalah yang sering manusia lupakan di dalam kehidupannya adalah lupa. Astagfirullah. Nikmat Allah kasih lupa. Alhamdulillah. Itulah mana manusia. Oke, yang keempat, faraghaka qabla saghlika. Kemudian yang kelima kata Nabi, hayataka qabla mautika, pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang mati. Mumpung masih hidup, yuk kita jadikan, yuk kita pergunakan masa hidup kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk apa? Amal soleh untuk bekal kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena ini dunia daru amal, negeri untuk beramal. Kenapa? Karena ini emang dunia tempat untuk mencari amal. Wal akhiratu daru zaja, sedangkan akhirat adalah negeri untuk menerima balasan amal. Maka perbanyaklah amal, karena amal soleh lah ini yang bisa menjadikan penyelamat bagi kita, bekal bagi kita, pengantar bagi kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran begitu banyak orang yang beruntung. Dalam surat Al-Asr, amanu wa amilus sholihat. Dalam surat At-Tin juga sama, orang yang beruntung, amanu wa amilus sholihat. Di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang sering kita dengar dan kita baca, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah.
Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah kata Allah khairul bariyah, sebaik-baik dan makanya yuk kita jaga iman, karena sekecil apapun keimanan yang ada di diri kita, Allah akan senantiasa hargai dengan surganya Allah Subhanahu. Disinilah berharganya keimanan. Maka kata Bung Roma yang pennya Pak RT Zakur, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini, jangan sampai dijual dengan apapun keimanan ini. Gimana sih ngapain Bung Roma? Demi kehormatan. Forsa itu. Ya, Bapak Ibu sama rahimakumullah. Selama kita hidup, sebelum mati, yuk kita pergunakan masa hidup kita untuk beramal saleh. Pesan Rasul, perbanyaklah bekal karena perjalanan yang engkau tempuh sangatlah jauh. Perjalanan kita jauh, Pak. Ini dunia sesaat, ini dunia sejenak, dunia ini sekejap, bisa dikatakan sekejap. Tapi ingat, dunia yang sesaat, yang sekejap ini ternyata menentukan akan keselamatan kita, menentukan akan kebahagiaan kita di alam-alam berikutnya, alam yang begitu panjang. Dengar Pak, ini kita berada dalam kubur, ya. Sesudah alam kubur alam apa? Alam barzah namanya alam kubur. Kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di satu alam namanya alam mahsyar. Proses ada hisab, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat akan dihisab oleh Allah, akan ditanya semuanya. Kemudian juga ada yaumil mizan, akan ditimbang nih amal kita baik dan buruknya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Amma man thaqulat, siapa yang berat mawazinuhu, timbangan amal baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, kata Allah, maka ia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Syarat alam-alam itu panjang. Nah, terakhir di ujung yang namanya sirat. Tahu sirat ya? Guru kita, ulama kita mengajarkan sirat itu ibarat rambut dibelah 7. Kebayang gitu Pak? Jalannya seperti apa? Yang bisa menjadikan kita mampu bisa menuju jembatan tersebut, yang ada lagi amal kita. Bab kata Nabi, ada yang melewati sirat kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Bisa begitu karena bekalnya banyak, bisa begitu karena amalnya banyak. Lain gambarannya di dunia saja. Kita mau pulang kampung nih Pak, contoh ke Sumatera ya, atau ke Malaysia. Ada orang Malaysia di sini? Ke Sumatera aja. Kalau kita ke Sumatera biar cepat, naik apa tuh Pak? Pesawat. Bisa naik pesawat kalau bekalnya cukup dan banyak. Pas-pasan kira-kira naik apa? Ya, naik bis. Tapi agak lebih dikit nih duit kita. Walaupun naik bis atau naik kereta kan yang agak eksekutif. Pas-pasan banget. Ya, ekonomi lah. Tahu sendiri seperti apa ekonomi. Itu gambaran pulang kampung menuju kampung dunia pun seperti itu. Begitu pula pulang kampung menuju kampung artinya gambarannya kata Nabi, ada yang melewati sirat seperti halnya burung yang berterbang, ada yang melewati sirat seperti halnya kuda yang berlari. Ternyata semua tergantung amal yang kita lakukan, amal yang kita perbuat ketika kita hidup di alam dunia. Intinya perjalanan kita begitu banyak, maka berbekalah dan jadikan kehidupan kita ini untuk senantiasa memperbanyak amal soleh, untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh inilah, keimanan inilah yang kelak akan bisa mengiringi kita, yang senantiasa mampu dan bisa menemani kita, mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja.
Jadi yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat kita semua, dan juga insya Allah apa yang saya sampaikan ini juga untuk samping mengingatkan kita juga bisa mendapatkan pahala untuk almarhum. Kan begini Pak gambarannya Pak ya, makanya ada tausiah itu manfaatnya banyak Pak. Contoh kan begini, sahibul bait, sahibul musibah, panggil ustadz gitu ya, mempersilahkan ustadz untuk memberikan tausiah, lalu ustadz memberikan tausiah, dipakai deh tuh, diamalkan deh tuh oleh para jamaah, maka itu akan kembali tuh amalnya dari ustadz ke siapa tuh? Ke sahibul bait. Sahibul bait diniatkan untuk almarhum, ya Pak ya. Nah itu bisa menjadikan sedekah dia terus mengalir. Berharap seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Sampai sampaikan apabila baik maka sungguh itu datangnya dari Allah, buruk maka datangnya dari nafsu dan kebodohan. Saya ngomong bukan berarti saya lebih baik, tapi saya ngomong bersih, berharap sama-sama bisa menjadi orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nana, tentunya ini menjadi suatu ilmu yang dapat kita meretes kembali, atau di diri kita itu lebih mengerti masalah kehidupan kita, ujungnya kita dari kehidupan sampai kematian. Nah, yang apa yang disampaikan itu semoga itu menjadi sambung bagi kita sebagai ilmu yang disampaikan. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Subur. Apakah Ustaz, saya persilakan.